Halo. Ya, halo. Halo Mas Basri. Ya, Oke, suara aku jelas ya? lumayan jelas. Oke, jadi kayaknya ada orderan mau curhat. Boleh curhat nih. Ya, oke. Oke. Mau curhat apa ya? Bingung ya buat mulai ya. Untuk memulai itu yang susah karena apa ya? Memang Oke, lagi nggak but, apa-apa. memang lagi butuh buat apa sih tempat untuk cerita aja sebenarnya. Oke. Ini soal apa nih? Soal hubungan, finansial atau yang lain? Kayaknya segalanya deh. Oh, lumayan. Justru itu kan. Kalau dia persoalannya cuma satu, mungkin ya masih kuat lah ditahan sendiri gitu. Oke. Tapi Ini karena bertubi-tubi ya ya dari. karena diserang dari berbagai arah, kayaknya udah mau nyerah aja gitu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Mas Basri ini lagi udah kerja atau lagi studi? Ah, udah kerja. Oh, udah kerja. Hmm. Domisili mana, Mas? Ah, Domisili mana? saya jauh, Riau. Oh, Riau. Hmm. Oh, aku pernah ke Riau sih, pernah ya. Oh, pernah ke Riau. Pernah. Ke ini, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Ibu kotanya Riau, Pekanbaru. Iya, masih di situ banyak kebun kelapa sawit. Ah ya, dalam rangka apa? Aku suka traveling sih, Mas. Jadi, pernah baru sekali sih ke sana. Oh Oh, ke gitu. Sumatera. Aslinya? Aslinya aku Bandung. Oh, Bandung. Saya nggak pernah ke Bandung malah. Kenapa? Saya nggak pernah ke Bandung malah. Oke, baru. Hmm. Mungkin next time, Mas. Ya, insya Allah semoga. Muslim kan? Iya, Hah? Muslim. Iya, Muslim. Oke. Nah, Jadi kan biasanya kalau aku dapet klien kan ini biasanya cewek ya, ya tahu ngerti mau saya. curhat segala macam. Nah ini makanya interest banget karena ada cowok juga yang aku dapet klien. Jadi kayak ya penasaran sih sebenarnya mau cerita apa gitu. Ya, saya ngerti kok. Dari awal juga saya udah tahu risikonya apa gitu kan. Cuma kalau cerita sama cewek tuh gimana ya? Kalau menurut saya sih perempuan tuh ini mungkin karena pengalaman ya. Kalau menurut saya perempuan tuh egonya nggak tinggi gitu. Jadi kalau mau cerita kadang dia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Menurut Berarti saya ya. sebelumnya udah pernah, oke. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu apa ya talent yang cewek juga dari sini apa gimana? Ah, Mbak, saya belum pernah menggunakan hal-hal seperti ini sebelumnya. Oh berarti ini pertama kali. Ya pertama kali. Kalau soal Oke. pengalaman sama cewek ya dalam kehidupan sehari-hari kita kan memang itu kan pasti pernah bertemu perempuan dengan berbagai karakter gitu. Oke. Tapi kalau untuk menggunakan jasa seperti ini ya baru kali inilah. Oke. Ya tujuannya sih awalnya sih coba-coba aja kayak apa sih gitu. Makanya nggak berani ambil perempuan. Takutnya lah kemana-mana gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya cewek gitu ini aku rasa udah profesional sih Ya untuk justru mendengarkan gitu. karena mereka sudah profesional itu yang bikin saya agak minder. Oke. Jadi minder ya. Hmm, Oke, oke. takut salah ngomong lah. Takut lebih takut ke bawah perasaan sih. Nah, takut baper ya. Emang banyak sih mas kayak awalnya cuma Ya, main-main jadinya ke hubungan yang serius. ah Udah itu. beberapa kali.
iseng-iseng lama-lama nyaman kan gitu. Lama-lama nyaman. Ya takutnya itu, makanya mau coba lagi, sebenarnya lagi suntuk banget, lagi butuh teman buat cerita. Ya iseng-iseng tadi buka IG, terus ketemu ini kan gitu, makanya langsung order. Kalau mau diceritakan banyak sih yang ingin diceritakan, cuma karena kita dalam tanda kutip belum kenal, ya ada batasannya juga mungkin ya. Ya kan itu tadi sih, lagi suntuk, nggak tahu lagi mau ngapain, masalah juga lagi banyak-banyaknya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa mas kalau muncul sedikit, nggak apa. Hitung-hitung orang itu berat. Kayaknya udah dapat nelpon kayak gini, udah sedikit mengurangi beban deh. Oh yang penting ini ya sekarang hobi sistemnya yang penting ngobrol ya. Ah ya itu, intinya itu, Oh iya. ada teman buat ngobrol. Kalau Kalau kesibukan Mas Basri setiap hari itu gimana? saya kerja di sebuah sekolah negeri. Guru, Bukan, oke, tenaga administrasi. di sekolah, oke, di administrasi, di tata usaha gitu ya, Ya kalau sekarang namanya operator sekolah. Tahu kan? operator sekolah. Nggak pernah dengar ya? Tahu. Nggak pernah dengar ya? Pernah bro. Oke. Eh, Pusing sih kalau dia ngebayangin ya administrasi ya. Ya itu, apalagi sekarang kerja tuh lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Jadi sekarang ya itulah, pulang kerja galau sendiri. Teman ada banyak, tapi yang mau mendengar tuh kan jarang. Ini pun karena berbayar ya kan. Nggak usah tersinggung ya. Bukan. Saya kalau lagi galau memang asal aja ngomongnya. Enggak apa-apa kok. Jadi siapa tadi? Raka. Kakak, Oke, Raka. Kerja, kuliah, dua-duanya. kerja sambil kuliah. Oh, keren lah. Kuliah di Bandung berarti ya? Kan di luar kota. Luar kota. Kota terpanas di Indonesia. Kalau sering baca sudah kayak Kota terpanas di Indonesia. Saya nggak tahu lah. apa juga tahu ya. Ya itu deh. Kota terpanas apa ya? Jakarta. Masih di atasnya lagi. Yogyakarta. Waduh enggak. Tangga. Saya nggak tahu daerah Jawa, Mas. Oh iya. Termain mas. Ya, saya orang Sumatera. Ya oke. Ke Jakarta sih pernah, cuma sampai di Tugu Monasnya aja. Tunggu manis liburan ya. Iya. Jadi kesibukannya kuliah, kerja. Bukannya ya kebetulan aku apa namanya di WFH kan work from home gitu, jadi bisa di kesempatan puas. Jadi nggak kerja apa. Oh gitu. Dan kalau di jalan di itu ya udah cukup lama. Kebetulan emang suka ngobrol kan. Jadi emang bukan apa namanya bukan money oriented, bukan ngarepin duitnya, tapi ketemu sama orang-orang yang unik gitu dari lain yang jadi senang aja sih. Jadi salah satunya bisa kenal sama Mas Basri kan dari Riau juga, ya asik lah. Tapi aneh ya. Wah nih. Ya tadi katanya kan biasanya yang order perempuan gitu kan. Iya. Terus dari berbagai daerah juga. Iya. Gak apa-apa kan? Kalau Mas Ya maksudnya nggak apa-apa juga ngobrol sama laki-laki nggak gitu. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ada beberapa juga kayak gitu kok, kayak misalnya tapi lebih sering ini ya. Kayak tadi aku sempat tanya problemnya ada di mana, di mana segala
atau di hubungan, tapi mostly kebanyakan itu di hubungan gitu. Jadi kayak ada berantem sama ceweknya, jadi pengen tahu nih POV dari cowok itu gimana gitu. Oh, Makanya nangis sih sama cowok. iya. Karena kalau kayak curhat sama sesama lelaki sama laki-laki gitu kan, kalau masalah hubungan itu pasti lebih nyambung menurut saya. Iya, lebih nyambung. Karena saya biasanya juga kalau mau curhat juga kalau masalahnya masalah hubungan pasti cari teman cowok juga kan. Ini takutnya kalau ngobrol atau curhat sama cewek walaupun teman ya kayak gimana ya gitu. Kadang-kala di sisi-sisi yang mereka tuh nggak tahu ya. Ah itu. Dan apa ya, kalaupun nanti dia sekedar mendengarkan, oke lah. Tapi takutnya itu tadi, Baper. ya saya yang baper, terus Oh, nyaman. berarti Mas ini single. Eh, baru beberapa detik yang lalu saya single. Loh. Oh, berarti soal Ya, saya bilang kan sebenarnya, tapi gimana ya? ya, saya bilang kan itu tadi dari berbagai apa, saya diserang dari berbagai penjuru ini. Saat pekerjaan lagi banyak-banyaknya, lagi ruwet-ruwetnya, juga finansial lagi mandek-mandeknya, lah di saat itu pula hubungan saya lagi tidak baik-baik saja sih. Ya, semoga ini ya Mas satu persatu apa, segera membaik ya. Iya, amin. Harapannya kayak gitu. Semoga. Iya, jadi bad days ya, karena masalahnya datangnya nggak satu dulu. Iya. Makanya butuh teman buat ngalor ngidur lah. Ngalor ngidur. Tahu dong. Iya, apalagi ini ya, jadi cowok itu kan apalagi di Indonesia ya, kita nggak terbiasa buat curhat gitu. Iya, itu intinya. Kebanyakan kayak gitu kan, jadi takut nanti curhat malah, apalagi kalau kita ketemu sama temen yang empatinya kurang gitu, kayak misalnya curhat malah aduh Segitu aja udah, cengeng banget nah gitu. itu segitu aja udah gitu. Jadi Padahal ya nggak apa-apa. mau cerita juga jadi malas, akhirnya dipendam Jadi malas. sendiri. Iya, gitu. Makanya beberapa cowok-cowok yang datang ke sini itu alasan itu karena kayak mau curhat sama temennya itu ya nggak siap menerima adjustment gitu. Iya, Kalau kita mau welcome itu karena ya apa ya sesama manusia gitu ya, mau cowok mau cewek ya, ketika ada masalah kalau curhat ya nggak apa-apa. Curhat bukan untuk cewek. iya. Saya tadi justru takutnya kalau saya curhatnya sama cewek, mikirnya gimana orang tuh, ini pasti ada maunya gitu kan. Ya itu tadi sih, aslinya coba-coba sih. Aslinya coba-coba, ya karena lagi suntuk banget juga, lagi udah malas mikir lah intinya. Apapun yang terjadi besok ya udah terjadi aja, biarin aja. Ya, kadang-kadang emang perlu kayak gitu kok. Daripada bengong sendiri, ya kalau teman yang biasa ada, cuma kan mereka udah bosan juga dengar permasalahan hidup saya. Jadi ya itu, mungkin hanya butuh suasana baru aja sih. Suka ini Mas, suka olahraga. Saya poli biasanya. Oh, poli ya. Ya masalahnya kalau poli harus ini kan, harus ngumpulin teman dulu ya. Iya, kebetulan sekarang lagi vakum. Lagi vakum. Iya, lagi stamina juga udah nggak fit lagi gitu. Emang lagi sakit Mas? Sakit hati saya.
Iya sih, iya itu termasuk penyakit juga sih, mempengaruhi Iya. semangat hidup juga kayak. Iya, jadi mau ngapa-ngapain juga, mau ngapa-ngapain juga males gitu. Ya bener-bener, apalagi baru terjadi beberapa menit yang lalu. Iya, bukan menit Oh, sih, kan jelas. beberapa jam yang lalu lah. Beberapa jam yang lalu. Hmm. Ya pasti masih ada kagetnya ya. Banget. Mau ngomongin soal itu nggak, Bos? Oh, apa ya? Ya intinya itu, Oke. intinya dia minta putus, cerai masa, cerai malah gitu. Cerai. Oke, ya melebihi ekspektasi saya sih sebenarnya. Aduh, jadi kaget. Ya, Ya, itu makanya saya kalaupun cerita ya apa ya? Kalau sama orang yang nggak tepat, jadinya kan itu sebuah informasi yang nantinya menyebar, apalagi di lingkungan tempat saya tinggal ya. Makanya ya apa ya? Sebenarnya nggak mau cerita juga, itu udah mau dipendam sendiri, mau udahlah pasti ada jalan keluarnya gitu. Cuma kadang nggak tahan juga, takut depresi juga sih. Makanya ya kalau jadi gimana? Bro, Mas, Ya tadi mau ngomong apa? nggak lanjutin dulu, Mas. Hmm? Ya, dilanjutin dulu. Ya itu, ya hanya butuh apa ya, momen-momen dimana saya nggak harus memikirkan hal itu saat ini gitu. Oke. Karena kayaknya mental saya tuh masih belum sekuat itu gitu. Tapi pernah nggak sih orang curhat tentang rumah tangga, perempuan ataupun laki-laki? Banyak ya, Oh banyak ya. dan bisa kita pastiin kalau cerita di layanan kita itu pasti aman, karena kita kan nggak ada konflik of interest ya, nggak ada hubungan sebelumnya, jadi sama orang yang nggak kenal, dan seharusnya privacy apapun cerita yang dimiliki yang diceritain ya kita jamin pasti aman. Iya, saya percaya itu. Dan kita ngebantu teman-teman yang nggak nyimpen masalahnya sendiri. Masalah kan kalau kita mendem masalah itu malah jadi kompleks ya, kita perlu cerita. Tapi kita nggak maksa. Kalau misalnya emang belum siap ya nggak apa-apa. Ya kadang ketika seseorang punya masalah seberat apapun itu, menurut saya ya, itu kadang dia bukan butuh tempat cerita, dia hanya butuh tempat apa, sejenis pelarian lah halnya. Artinya ya karena dia udah nggak kuat lagi nih nahan nih, dia butuh sesuatu yang bisa menghibur dia gitu kan. Kebanyakan sih gitu yang saya tahu, tapi nggak tahu orang lain, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau saya sih gitu biasanya, kalau lagi ada masalah paling ya kayak bawa olahraga atau naik motor keliling-keliling kemana tanpa tujuan, dan curhat itu pilihan terakhir saya sih. Pilihan terakhir. Oke, berarti ini udah mentok banget nih, mentok. Udah olahraga nggak mempan juga ya. Ya udah mentok banget, ya karena itu tadi, karena diserang dari berbagai arah. Kalau cuma satu persoalan mungkin ya masih bisa lah saya bawa olahraga atau keliling-keliling nggak jelas sambil ngobrol dengan diri sendiri kan. Tapi karena udah ya berat banget. Makanya tadi agak ragu juga sih. Tapi kalau Mas ini udah jalan 20 menit kok, buktinya bisa. Iya, dan itu cukup membantu saya sih. Nah, kalau saya minta pendapat nih, boleh nggak? Boleh.
dalam kondisi saya sekarang ini, di mana di satu sisi pekerjaan saya lagi banyak-banyaknya, terus kondisi finansial juga tidak sedang baik-baik saja. Nah, tiba-tiba istri saya minta pisah gitu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau boleh jujur ya Mas, sebenarnya agak deg-degan ya kalau mau ngomong karena posisinya kan saya juga masih muda nih, Iya, belum nggak apa-apa. nikah. Saya minta Belum apa ya? ya, saya minta pendapatnya dari sisi mudanya itu gitu. Oke, eh, kalau sebenarnya saya masih butuh informasi dulu ya, Mas. Eh, berarti belum punya anak ya? Udah. Oh udah punya anak. Berarti istri ini yang udah yang minta. Iya, seperti itulah kira-kira dari bahasanya. Kalau dari prediksi Mas nih, Mas ngerasa alasan kenapa bisa istri minta bisa itu apa karena finansial gitu? Salah satunya mungkin finansial. Oke. Yang kedua, nggak tahu ya, memang dari awal pernikahan kami itu memang nggak baik-baik aja sih. Maksudnya, saya berat sih cerita ini. Iya nggak apa-apa Mas, kalau mau sih. Sebenarnya kami dijodohkan. Oke. Dan udah jalan 4 tahun, ya 4 tahun. Udah punya anak 1. Oke. Nggak tahu ya. Kalau saya sih oke-oke aja. Saya bisa belajar untuk mencintai seseorang meskipun dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Tapi dari sisi dianya saya kan nggak tahu. Karena ini ya, karena memang dijodohkan. Jadi kita ngobrolnya juga apa ya, kayak berat gitu, kayak kalau nggak penting-penting amat nggak ngobrol lah gitu. Oke, berarti apa ya? Belum ada hubungan yang intim ya? Maksudnya Belum ada hubungan yang kayak seperti sepasang kekasih yang gitu. terbuka sama lain, sama saling mencintai gitu ya. Mas juga ngerasa? Ya kalau saya sih nyaman-nyaman aja. Kalau cinta saya nggak tahu, saya nggak bisa mendefinisikan hal itu karena mau nggak mau saya harus menjalani hal itu dengan keadaan terpaksa awalnya. Cuma karena saya orangnya penurut, ya udah saya jalani aja ini semua gitu kan. Saya berharap suatu saat nanti kami bisa menemukan titik di mana kami sadar bahwa kami itu saling membutuhkan. Tapi pada kenyataannya bukannya semakin membaik, justru semakin lama kayaknya semakin renggang gitu, dan ujung-ujungnya ya ini gitu. Berarti sekarang istri udah di mana? Istri di rumah saya, di rumah ini saya lagi di rumah saya satu lagi gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya masih ini ya, masih bisa memperjuangkan ya, ada sempat kepikiran gak Mas buat tetap bertahan, jangan bisa gitu? Saya sih gimana ya, untuk mempertahankan tuh ada. Cuma saya nggak ingin mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya juga akan runtuh gitu. Makanya saya pengen ngobrol ini sama dia, terus ngomong sejujur-jujurnya apa sih yang kita inginkan dari semua ini, kemana arah kita selanjutnya gitu. Maksudnya kalau memang dia benar-benar ingin pisah, ya udah saya ikhlas. Cuma masalahnya ini anak loh. Jadi saya kalau bisa it's okay, nggak usah. Ya berat sih, cuma ya mau gimana lagi. Cuma saya mikirkan anak saya gimana gitu. Kemudian sebenarnya dia itu inginnya apa sih gitu. Karena setiap kali saya ajak ngobrol, ujung-ujungnya kami itu bertengkar loh. Oke. Untuk kabar ini tuh mertua sama orang tua itu udah tahu atau gimana Mas? Atau masih sama istri aja kan?
Saya belum berani cerita. Nggak tahu Oh, belum istri, ada cerita. nggak tahu istri saya apa dia cerita sama orang tuanya apa enggak, saya nggak tahu. Cuma kalau saya sih belum berani cerita karena ini masih dalam proses di mana saya mencoba memahami maksud dia sebenarnya apa gitu. Apa dia sekedar mengancam, artinya dia mengancam saya ingin tahu sebenarnya perasaan saya ke dia itu seperti apa sih? Apa saya ini benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini atau justru ingin pisah gitu. Itu kayak tes lah bagi saya kan, menurut saya. Tapi bisa jadi apa yang dia katakan itu ya benar-benar dia inginkan gitu. Tapi untuk ngobrol sekarang aja saya mau nelpon diblokir. Saya sih kalau bukan karena anak ya nggak apa-apa, udah biarin aja gitu. Biarkan dia dengan pilihan hidupnya dan saya menjalani hidup saya dengan pilihan hidup saya gitu. Cuma masalahnya ya anak saya masih kecil, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Saya nggak ingin anak saya jadi korban atas keegoisan kami gitu. Jadi Ada potensi, oh, ya, kenapa Mas? saya harus gimana? Sebentar, ada potensi istri selingkuh nggak Mas? Kayaknya enggak deh. Enggak ada. Oke. Mungkin karena perasaan dia juga nggak berkembang mungkin selama ini gitu. Dan Mas juga udah mencoba untuk saling mendekatkan diri ya, tapi Ya, uh, ya respon ujung-ujungnya, dari istri. ya ujung-ujungnya ya terjadi pertengkaran juga akhirnya. Dan yang luar itu belum ada yang tahu ya, termasuk orang tua. Ya enggak, mereka belum tahu lah. Mudah-mudahan belum tahu. Maksudnya mereka tahu kami hanya dijodohkan, tidak saling cinta awalnya. Tapi yang mereka tahu sampai saat ini hubungan kami baik-baik aja gitu. Ya, uh, kalau Mas tanya solusi, saya sebenarnya nggak bisa solusi Mas tambah hubungan yang benar-benar udah terjadi gitu, udah terikat dengan lagi punya anak. Kalau sepengetahuan kecil saya ya, yang diobrolin kembali. Dan kalau misalnya respon dari istri itu malah menolak, kita perlu melibatkan dari pihak luar sih, kayak orang tua ataupun mertua gitu, karena emang perlu apa ya disahkan dari orang tua, dari orang tua gitu, supaya kita, yang penting itu komunikasinya dulu gimana, supaya kita bisa saling tahu kan apa alasan si dia itu kenapa kayak gini. Ada malah memang kalau berdua itu malah ujung-ujungnya jadi berantem. Siapa tahu kalau misalnya kamu dekat orang ketiga itu ada ketemu nih, jadi masalahnya apa bisa dibicarakan. Ya, ya kalau maksudnya saya memang gitu juga sih. Maksudnya gimana ya? Kalau bisa sih saya ingin menyelesaikan ini sendiri. Apapun keputusannya nanti, ya saya akan terima. Cuma kalau memang pada akhirnya harus melibatkan orang lain dalam rumah tangga kami, ya mau nggak mau saya harus melibatkan juga. Kan artinya eh, kalau bisa sih saya nggak ingin orang tahu gitu loh persoalan saya. Tapi kalau pada akhirnya memang harus harus nih ya, dalam tanda kutip saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngobrolin ini baik-baik, tapi nyatanya tidak ditanggapi dengan baik-baik, ya mau nggak mau ya orang luar juga harus tahu, ya terutama orang tua ya kan, dari pihak keluarga itu. Ya bagi saya nggak segampang itu karena apa ya, kami ini dijodohkan loh, artinya orang tua kami pengennya kami itu ya tetap bertahan gitu. Apapun akan mereka lakukan agar kami tidak pisah, pasti itu. Saya sudah tahu watak orang tua saya sudah tahu watak mertua saya. Tapi apa mungkin saya selamanya bertahan dalam keadaan seperti ini, merasa tidak baik-baik saja, tidak bahagia sebenarnya gitu kan. Ya gimana ya, apa saya capek mikirnya. Kalau saya mikirnya ya Mas, karena benar ya diselesain sendiri dulu ya, personal pasti yang selesai dulu masalahnya, diobrolin
Tapi menurut saya keluarga juga berhak tahu ya, bagi orang tua gitu. Karena kan esensi dari pernikahan kan bukan cuma ini yang menyatukan dua orang ya, tapi dua keluarga yang berbeda. Apalagi orang tua kita memang berhak tahu nih kondisi yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya udah ada indikasi untuk bisa, jangan sampai mereka juga nggak tahu gitu ya. Kalau memang Mas ngerasa nanti orang tua juga bakal tetap memperjuangkan untuk terus di sana, ya tentu kan ada konsekuensi juga ya, apalagi untuk si anak. Kalau misalnya hubungannya Mas dengan istri itu nggak kunjung membaik, kan itu juga mempengaruhi psikologis dari si anak ya. Iya itu. Ya, jadi sebenarnya pisah itu bukan jalan terburuk sih untuk si anak, tapi bertahan kalau dalam hubungan yang gak baik juga, kalau orang tuanya gak akur ya si anak juga akan terdampak. Jadi itu memang perlu dipikirkan, apalagi kalau Mas itu anak apa ya yang benar-benar diperjuangin sekarang kan untuk si anaknya ya. Jadi ya itu memang harus dipikirin sih Mas gimana kedepannya. Iya. Karena kalau di tempat kami ya, ini kebetulan saya tinggal di kampung juga. Cerai itu bukan sesuatu udah masih sesuatu yang tabu lah di tempat kami. Gitu. Artinya itu akan membuat malu keluarga, terus kedua belah pihak keluarga juga bakal nggak akan berhubungan baik lagi kan pasti. Nah itu risiko juga bagi saya. Sekarang nih pertanyaannya sama diri saya sih gini ya, saya lebih mempertahankan ego saya atau harga diri saya itu loh. Karena kalau saya tetap bertahan dengan pernikahan ini yang sebenarnya tidak baik-baik saja, itu artinya saya harus membuang ego saya dan menjalani ini semua sampai saya nggak tahu batasnya sampai apa. Cuma kalau saya tetap dengan ego saya memilih untuk berpisah, ya akan banyak yang akan dikorbankan lah, gitu aja sih. Dan itu yang buat saya capek banget sekarang. Oke, berarti memang udah permasalahan itu udah bertahun-tahun ya Mas? Iya dari awal sih, cuma kan Dari awal ya. saya selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan loh. Maksudnya saya tahu kami itu dijodohkan. Saya memperjuangkan dua hal loh dalam pernikahan ini. Yang pertama, saya harus berjuang untuk diri saya sendiri agar bisa mencintai istri saya. Nah yang kedua, saya harus berjuang bagaimana istri saya juga bisa mencintai saya gitu. Dan hal itu saya coba lakukan selama pernikahan kami udah berapa tahun. Bahkan sudah menghasilkan anak, tapi ya pada akhirnya saya sadar gitu bahwa perjuangan saya kayaknya sia-sia deh. Itu kenapa saya bilang wanita itu egois. Karena itu kayak mereka seharusnya kan perjuangan itu dari dua belah pihak loh. Dalam sebuah hubungan menurut saya itu kedua-duanya harus bersama-sama berjuang gitu kan untuk hal itu. Apalagi untuk pernikahan seperti kami yang butuh perjuangan lebih besar dari orang-orang yang menikah atas dasar cinta. Kalau mereka menikah atas dasar cinta, mereka hanya akan berusaha mempertahankan apa yang ada. Nah kalau pernikahan seperti kami, ya kami harus berjuang dulu untuk bisa saling cinta gitu. Dan perjuangan itu hanya dari saya. Sepertinya kalau dari dia kayak nggak ada gitu. Cuma mungkin itu pendapat saya aja. Mungkin kalau istri saya ditanya, dia mungkin akan merasakan hal yang sama juga. Karena ya saya nggak bisa pungkiri juga bahwa sebagai laki-laki saya kadang memang sedikit egois juga gitu. Maksudnya yang namanya juga saya laki-laki kan, dan terus nikah sama orang yang tidak saya cintai. Nah kadang-kadang saya juga jarang pulang gitu. Jarang pulang bukan berarti saya nggak sampai melanggar aturan dalam rumah tangga ya. Jarang pulang artinya saya ketika udah pulang kerja
saya nggak langsung pulang ke rumah biasanya gitu. Saya cari teman ngobrol dulu atau nongkrong-nongkrong dulu gitu aja sih sebenarnya. Cuma mungkin dari sisinya dia menganggap hal itu bukan sesuatu yang wajar gitu. Mungkin gitu. Cuma saya nggak tahu sih. Bingung saya. Belum pernah dibicarakan ya mas, cara dua-duanya itu. Kalau Apa cuma sama ya kayaknya hanya saling merasa aja. orang merasa Kalau saya ajak ngobrol soal hubungan kami, ya itu tadi. Dia bilang nanti ujung-ujungnya itu dia bilang saya egois lah inilah, akhirnya bertengkar kan. Kayak kayak gini lah, seperti kayaknya gitu. Dia tuh nggak bisa menerima kenyataan bahwa saya ini adalah jodohnya dia gitu. Karena memang dari awal dia memang menolak perjodohan ini. Dan mungkin sampai saat ini dia belum bisa terima hal itu sebagai bagian dari kehidupan dia. berat banget ya sebenarnya ya. Banget. Karena kalau dipikir-pikir seharusnya kan sama ini yang pasti ketika kita ada masalah justru sosok istri yang menjadi penguat gitu kan menjadi sumber masalah. Nah kalau di kasus ini kan malah masalah terbesar justru ada di situ. Iya, maksud saya saya bisa aja menjalani ini semua, tapi yang seperti yang saya katakan tadi, saya kondisi finansial juga lagi nggak baik-baik aja gitu, dan pekerjaan juga lagi banyak-banyaknya. Harusnya jika saya pekerjaan saya lagi nggak seriwit ini, nggak seribet ini, dan finansial saya juga baik-baik aja, saya mungkin akan bisa menyelesaikan ini dengan lebih tenang gitu maksudnya. Karena saya pikiran cuma satu, kali ini kan pikirannya lagi banyak bercabang ini tiba-tiba ada masalah seperti ini jadi gitu. Saya takut nanti kalau diajak ngobrol malah saya yang emosi. Jadi ya agak susah sih menemukan jalan keluarnya sekarang ini. Cuma kayak saya ingin saya butuh waktu sendiri untuk memikirkan hal ini gitu aja sih. Mungkin ya pasti adalah jalan terbaiknya, ya jalan yang terbaik yang pastinya akan mengorbankan sesuatu ya, apapun keputusannya ya kan. Bisa pun saya memutuskan untuk berpisah, ya yang jadi korban keluarga dan anak. Kalaupun saya memutuskan untuk tetap bertahan dengan cara apapun, yang jadi korban ya saya, perasaan saya gitu. Dan mungkin perasaan istri saya juga. Jadi apa ya? Saya nggak tahu lagi ngomong apa nih. Pokoknya intinya gitulah. Saya juga bingung mas. Gimana ya? Ya itu tadi. Memang untuk saat ya mas boleh menyerahkan diri. Iya. Melepaskan benar itu. Ya. Dan perlahan-lahan bisa menata kembali untuk mencari solusi. Iya. Apapun nanti hasilnya, ya semoga mas dikuatkan. Amin. Ya, saya memang harus menyelesaikan ini, minimal menyelesaikannya satu persatu kan. Mulai dari pekerjaan yang berantakan, juga finansial gitu kan. Ya mungkin ya kalau saya sih untuk sementara ya saya memang harus menjauh dulu dari keluarga dan kalaupun nanti seandainya ada waktu, ada kesempatan, saya pasti cerita sama orang tua gitu kan. Mau ngomongin ini baik-baik gitu kan, bahwasanya ya inilah yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nanti kan yang namanya orang tua pasti ada saran yang terbaik gitu loh. Ya mohon doanya aja ya. Ya mas, pasti. Oke. Karena kan memperjuangkan pernikahan emang berat ya mas. Iya. Ya apalagi pernikahan yang tanpa cinta loh.
Ya seperti yang kata yang saya katakan tadi ya, perjuangan itu jadi dua kan, harus berjuang untuk bisa jatuh cinta dan harus berjuang juga untuk membuat seseorang itu jatuh cinta gitu. Itu kalau kita apa istilahnya pacaran, masih dalam status pacaran ya, kalau kita tahu kita hanya berjuang sendiri, pasti kita memilih untuk mundur pada akhirnya ya kan, karena nggak ada risikonya. Tapi karena udah statusnya menikah, meskipun kita tahu kita berjuang sendiri ya, ada risiko yang harus kita pikirkan ketika kita harus mengambil pilihan terbaik dari yang terburuk gitu loh. Ya, saya jadi ngalur ngidur ya, nggak jelas. Gak usah, saya juga banyak belajar loh dari sini. Ya untuk apa ya, untuk lebih berhati-hati lagi. Ya Bukan ngomong pas gak hati-hati ya, cuman kan biasanya kan beda pas dijodohkan ya. ya maksud saya sih semoga bisa jadi pelajaran juga, maksudnya kalau dijodohkan itu kalau bisa ditolak lah dari awal gitu maksudnya kan, kalau ada kasus seperti itu. Tapi nggak menjamin juga ya, karena ada juga teman saya, dia dijodohkan juga tapi baik-baik aja, nggak tahu di dalamnya kayak apa. Kita terlihat di luarnya baik-baik aja, mungkin saya juga dilihat orang-orang di sekitar baik-baik aja sebenarnya. Baik-baik aja gitu. Padahal yang terjadi sebenarnya kan cuma kita yang tahu, sampai akhirnya nanti pada satu titik di mana kita membuat pilihan bercerai. Dari situlah orang akan tahu kan gitu. Cuma karena saya udah mengalami hal ini ya, semoga seandainya gitu kan nanti satu saat sampai di neraka ya, kalau ada misalnya dijodoh-jodohkan pikir-pikir, saya gak cinta, mending ditolak. ya, pikir-pikir dulu, bukan ditolak, maksudnya harus dipastikan dulu. Meskipun kita nggak saling cinta, sebenarnya ini kesalahan dari awal sih sebenarnya. Meskipun dijodohkan dan tidak saling cinta, tapi kan kita awalnya bisa ngobrol dulu gitu, maksudnya sebelum benar-benar nikah gitu. Kita ngobrol dulu sebenarnya gimananya gitu kan, sebelum kita benar-benar nikah, walaupun kita nggak saling cinta. Nah, kesalahan saya dari awal karena itu nggak ada ngobrol dulu, udah langsung ya udah terserah orang tua aja gitu pada akhirnya kan. Jadi ya persoalan itu terbawa sampai sekarang akhirnya, karena nggak diajak ngobrol dulu dari awal gitu. Oke, dulu ta'arufan ya mas, apa gimana? Iya semacam itulah. Oke. Ya namanya di kampung mas, maksudnya udah Iya ya. yang berunding itu bukan kita loh, soal pernikahan itu yang berunding itu bukan kita, tapi orang tua ya. Kedua belah pihak keluarga berunding. Nah akhirnya ya itu terjadi pernikahan. Nah seharusnya saya punya kesempatan juga untuk ngobrol gitu, tapi karena saya untuk kenal juga ya. Nah itu, tapi karena saya ya egois lah istilahnya kan. Ya udah terserah kalian aja, kalau kalian mau nikahkan saya nikahkan aja udah gitu. Nggak mencoba untuk mengenal pas calon istri saya waktu itu gitu maksudnya. Seharusnya saya coba kenali dulu gitu kan, ngobrol biar kedepannya lebih enak. Tapi ya itu yang namanya masih muda, masih egois. Saya mikirnya nikah ya nikah, nanti kalau yang apa yang terjadi ke depan terjadilah gitu. Kalaupun cerai deh gitu maksudnya dulu gitu, sebelum punya anak. Dan ternyata setelah punya anak dan semakin dewasa ya semakin banyak yang harus dipikirkan gitu, jadi banyak pertimbangan, jadi overthinking gitu, segala-gala dipikirkan gitu kan. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan dari awal gitu intinya. Ya saya sih apa ya, tujuan curhatnya nggak ada apa-apa sih, terima kasih juga atas solusinya gitu. Cuma semoga bisa jadi pelajaran juga gitu nanti kalau seandainya ada kasus yang sama. Misalnya kan gitu, misalnya ada nih klien minta pendapat nih, saya lagi dijodohkan sama orang tua saya nih ya gitu, karena masyarakat bisa bagi-bagi pengalaman. Saya pernah loh punya klien yang curhat tentang pernikahan yang tanpa cinta gitu. Ya saya ambil positifnya aja deh gitu. Ya maksud saya nggak bakal secara privasi mas. Maksud saya bilang kalau saya pernah nonton film. Ya nggak apa, di share juga nggak apa-apa kok. Kan mas
Masyarakat nggak tahu nama istri saya, nggak tahu kampung saya juga. Yang tahu cuma IG saya aja kan. Iya benar. Itu IG kedua saya sih sebenarnya. Oh iya. Makanya nggak ada, makanya di sini nggak ada yang apa-apa gitu kan. Di sana udah apa? Masih kemarau ya? Ah iya mas, di sini kemarau banget ya bang. Di Hmm, Riau udah ya. masih kemarau banget, udah kabut Oh masih asap, kemarau juga ya. kabut asap lagi. Oh betasam. Karena kebakaran di Sumatera banyak kan, jadi agak apa matahari sering nggak kelihatan di siang hari. Ya ampun. Hmm, Berarti masyarakat masih ini dong ya, pakai masker ya. Iya, kalau dulu karena COVID, sekarang karena kabut. Kabut asap ya. Hmm. Emang gak ada tindakan dari pemerintah setempat mas? Ya tindakannya mencegah kebakaran. Gak maksudnya yang kebakarannya itu nggak ditindak, kayak Ya, dibikin apa namanya hujan buatan. ada hujan buatan ada. Wah, Ya kadang kabut tuh nggak selalu ada, maksudnya ya kadang-kadang banyak gitu, kadang-kadang udah hilang aja gitu. Kalau udah dibikin hujan buatan hilang. semoga lekas hujan ya karena emang udah Amin. beberapa bulan gak hujan. Iya sama. Di sini juga udah sungai juga udah mulai mengering gitu. Oh, masih pakai sumber ya, mas? Atau gimana? Di sini Oh, kami udah pakai apa kok sumur bor kok. sumber. Hmm, Cuma kan kami memang tinggal di dekat sungai gitu. Jadi emang pasokan air lebih banyak dari sungai ya, dari sungai. Ya, aktivitas masyarakat lebih banyak di sungai sih. Cuma kalau untuk mandi, buang air ya udah di rumah. Udah ada toiletnya. Kamar mandi udah ada di rumah kok. Karena air sungai sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi, udah tercemar gitu. Ya, udah cukup tercemar ya. Udah Makanya nggak seperti dulu. nggak bisa digunakan untuk mandi atau nyuci kan. Oh, jadi nyuci pun belum udah nggak bisa lagi ya? Ya, dibilang nggak bisa sih, cuma itu tadi warna pakaiannya jadi berubah ya. Oke, oke. Wah, Jadi bosan ya dengar saya cerita. enggak mas. Saya cuma apa ya mencerna sih, mencerna kayak itu sekarang lebih aja. Karena masih saya masih ya kan Iya, masih tumbuhan jadi kayak ya, pengalaman masih berharga banget buat saya untuk apalagi untuk urusan yang esensi lah di kehidupan pernikahan juga mahal benar-benar kirim lagi 20.000 kali ya. iya. Kalau udah menyangkut masalah perasaan memang gitu. Kadang berat. Tapi siapa masyarakat sendiri belum nikah ya? Belum. Masih berapa tahun usia? Masih 25 mas. Masih muda itu. Nikmati aja masa mudanya. Nggak usah buru-buru nikah. Iya. Apalagi tinggal di kota besar kan. Ya, kayak ada yang lebih banyak dipikirin gitu ya Iya. dibanding urusan pernikahan. Masih apa ya, banyak hal-hal yang masih harus dilakukan gitu kan, masih harus dinikmati gitu. Kalau udah nikah semuanya jadi terbatas loh. Terbatas banget ya. Nah. Apalagi teman-teman kan memang udah di umur sekarang udah menikah gitu. Jadi kalau diajak ayo Ngumpul nongkrong gitu udah susah ya. ya udah Kadang banyak. mikirnya ke hal-hal yang sepele itu sih, wah nanti kalau kita udah nggak bisa nongkrong lagi. Iya emang, karena kalau udah nikah ya mikirnya lebih panjang gitu, lebih jauh. Maksudnya kalau nongkrong ngapain sih, buang-buang waktu aja gitu. Iya. Ada buat yang harus dihidupi juga kan. Iya. Ada apa namanya, ada pertanyaan yang harus dijawab gitu ketika pulang. Ketika bulan. Dari mana? Oke.
Kalau masih lajang kan ya nggak ada yang nanya. Nah, Kalau kalau mau pulang pagi, mau pulang ya, cepat gitu sama aja gitu. ya sama aja. Kalau udah nikah nanti dari mana, sama siapa, kok pulang jam segini, Ngapain? ngapain? Ya sebenarnya ya bagus sih ada yang perhatian. Cuma kalau untuk dari masih usia muda ya kalau bisa janganlah dulu gitu. Ya saya percaya sih mas kalau dari orang-orang yang udah di pengalaman saya percaya. Ya maksudnya gini, Pengalaman ya benar-benar. maksudnya gini loh, bukannya melarang untuk nikah cepat. Maksudnya kalau kita udah cukup puas gitu, yang nama manusia sih nggak pernah puas ya, tapi kalau kita udah cukup puas menikmati masa lajang kita, ketika akhirnya kita menikah, ya menurut saya kita akan membatasi diri itu lebih gampang karena udah saya udah pernah situ kok, saya udah pernah kayak gini kok, saya udah pernah gitu kok, ya udah gitu lebih gampang gitu. Tapi kalau kita nikah cepat ya kadang godaan itu lebih kuat gitu karena kita kayak saya belum pernah ke situ loh, saya belum pernah gini loh. Jadi godaannya itu lebih gampang masuk. Tapi kalau kita udah puas menikmati masa lajang dan ketika kita nikah ya godaan seperti apapun nggak bakal kita gubris karena kita udah pernah kok, udah pernah gitu kok. Itu sih menurut saya gitu. Iya, iya mas. Ya sebelum kita bersama dengan orang lain kita harus selesai dulu sama diri sendiri ya. Nah betul, mantap. Kita pos-poskanlah dulu dengan menikmati diri sendiri gitu, menyenangkan diri sendiri sih. Maksudnya kalau udah nikah kan kita bukan hanya memikirkan diri sendiri lagi, udah memikirkan orang lain kan, pasangan, anak gitu. Kalau masih lajang kan kita cuma memikirkan diri sendiri gitu. Ya bukan berarti kita nggak memikirkan orang lain juga, orang tua, keluarga pasti, cuma kan bebannya nggak terlalu berat. Tapi kalau udah nikah, istri dan anak itu kan udah jadi tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menghindar dari hal itu. Tapi kalau tanggung jawab sama keluarga, orang tua, kalau kita masih lajang, kita sih masih bisa cari alasan lah. Maaf ya Bu, untuk bulan ini kayaknya saya belum bisa transfer. Bisa gitu kan. Bisa. Terus sama istri kan nggak bisa ya. Nggak bisa bilang gitu lagi kan, udah tadi tanggung jawab kita. Makan nggak makannya dia itu jadi tanggung jawab kita gitu loh. Oh ini saya nikah umur 45 aja deh. Oh jangan. Jangan, nanti kita udah tua, anak masih kecil loh. Ya bagusnya kalau menurut saya sih 30-an gitu lah. 30-an ya. Itu udah matang banget. 30 udah matang banget lah gitu. Oke. Itu hanya saran aja sih, nggak mesti diikuti. Kok jadi saya yang menyarankan ya? Gak apa-apa mas. Seharusnya saya minta solusi gitu. Sebenarnya saya sih penasaran sih dengan apa namanya sih, jasa-jasa seperti ini gitu maksudnya. Saya penasaran maksudnya yang jadi apa sih nama istilahnya kalau untuk kalian, talent. Ya, talent. Yang jadi talent tuh orangnya kayak gimana maksudnya? Saya kan tahunya sekarang cuma satu nih, cuma Raka nih, usia 25 masih kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, mereka kan untuk mendengarkan curhatan seseorang dia kan butuh ini loh, maksudnya butuh pengalaman juga, butuh ketika seseorang minta solusi kan dia harus tahu nih ini nih jalannya, ini nih gitu. Nah, saya penasarannya kayak Raka itu kan masih muda. Itu berarti sering nonton TV, baca buku atau apa itu untuk nambah-nambah pengalaman gitu. Atau sering dengar curhatan orang? Ya itu makanya saya takut mas kalau misalnya ketika ada klien yang minta solusi gitu, karena saya juga bukan mahal guru yang tahu semua solusi dari setiap permasalahan setiap orang gitu. Saya cuma sosok pendengar gitu, dan kebetulan suka ngobrol. Jadi kita itu memang lebih ke nemenin orang yang mungkin lagi fase down dan butuh teman cerita, ya udah kita dengerin gitu. Dan kalau lagi ditanya solusi, lagi-lagi sebenarnya kita takut di posisi itu
gitu. Karena kadang kala kan solusi yang kita kasih itu pasti nggak tepat ya dengan orang yang mengalami, sedangkan kita kan nggak mengalami proses itu. Jadi makanya kita selalu disclaimer kalau oh ini bukan solusi tapi cuma pandangan dari kita. Ya semoga aja bisa menambah pilihan gitu dari masalah-masalah kamu gitu. Sebenarnya kita itu aja sih mas, kita nggak bukan maha guru yang tahu solusi dari setiap problema setiap orang. Jadi lebih tepatnya cuma teman ngobrol gitu ya, Ngobrol tempat ya. curhat, tempat cerita lah gitu. Ketika seseorang kehilangan arah, ada tempat nih untuk cerita nih gitu. Sangat membantu sih menurut saya. Ya apalagi banyak kan kasus kalau di kota-kota sini itu banyak yang lagi di fase titik terendah deh. Baru aja minggu kemarin tuh ada yang melompat dari mall ya, lantai 1 ya. Ya itu banyak mas, kalau anak-anak muda sekarang di kota-kota besar tuh banyak. Karena di kos ada yang masalah itu macam-macam gitu, dan setelah diulik itu memang mereka nggak ada pihak untuk cerita gitu, jadi memang mendem masalah sendiri dan memilih jalur instan gitu ya. Dan itu sebenarnya yang kita sesalkan. Karena depresi juga itu kan. Ya depresi. Banyak yang depresi. Iya benar. Makanya kita selalu mendorong buat ayo kalau misalnya ada masalah nggak apa-apa diceritain, kita pihak yang aman kok. Ya itu. Jadi cuma kita. Karena kalau jangan ngerasa sendiri. Cerita, maksudnya kalau mau cerita sama orang gitu kayak saya pribadi ya, karena orangnya saya pendiam gitu kan, agak pemalu juga. Jadi saya kalau mau cerita tuh mikir dulu, nih orang depan nggak sih tempat untuk cerita, orang ini bisa nggak dipercaya buat cerita. Jadi kan ujung-ujungnya mendem gitu, dia udahlah pendam sendiri. Ya itu yang saya takutkan pada akhirnya gitu kan. Dan dengan adanya pelayanan seperti ini, jasa-jasa seperti ini ya menurut saya cukup membantu ya. Artinya apa? Saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu orangnya, tapi saya bisa cerita apa saja sama dia gitu loh. Dan manusia butuh yang seperti itu gitu loh. Karena kita butuhnya tempat cerita loh sebenarnya, hanya tempat cerita. Karena solusinya itu udah ada pada diri sendiri sebenarnya. Kadang dengan bercerita, pertama mengurangi beban, kedua nanti ada pilihan lain dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu aja sih. Dan hari ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga gitu. Karena saya jujur nih ya, saya juga mas. Iya, saya jujur nih ya, saya belum berani cerita ini sama siapapun. Karena baru saja terjadi, walaupun sebenarnya persoalan ini udah terjadi dari awal kan. Cuma ini udah puncaknya lah gitu, dan saya belum berani cerita sama siapa-siapa. Tapi karena udah cerita di sini ya ada rasa plong juga, ada rasa udah mulai ringan gitu kan, kayaknya udah hampir nemu juga nih yang terbaik nih. Dan kayak saran masyarakat tadi juga bahwa kalau bisa ya obrolin sama orang tua ya itu menurut saya salah satu solusi terbaik juga gitu kan. Karena mungkin kami memang butuh orang ketiga gitu kan untuk menjadi perantara tentang apa yang ingin kami lakukan ke depannya gitu. Kayak saya butuh orang yang bisa menyampaikan apa yang saya rasakan saat ini sama istri saya gitu. Dan salah satu solusinya ya orang tua mungkin gitu, dan itu cukup membantu saya, dan terima kasih banyak untuk hal itu loh. Itu nggak ada apa-apanya. Saya malah banyak bisa dapat gambaran ternyata ya problematika dinamika pernikahan itu emang sekompleks itu. Jadi saya harus lebih hati-hati lagi untuk masuk ke dunia pernikahan ya, sebelum lepas aja gitu. Emang mau dipikirin banget nih. Ya hati-hati itu perlu. Ya harus yakin dulu lah, istilahnya yakin dulu sama diri sendiri, wah ini adalah yang terbaik buat saya gitu. Oke. Kayaknya udah 1 jam nih. Udah 1 jam mas. Kebetulan udah mau maghrib juga di sini. Iya. Oke. Ya makasih banyak ya. Semoga selesai ini ya mas. Segera selesai. Amin. Oke, Mas Al. Jaga kesehatan juga mas. Oke. Takutnya malah ngedrop lagi. Enggak, udah merasa lebih baik kok. Oke. Ya, makasih ya mas. Ya, sama-sama. Oke, tutup ya. Yuk. Terima kasih.